Saya menyampaikan salam hormat dan ucapan terima kasih kepada Bapak Sri Wahono MPD selaku Ketua Guru Mengajar untuk Nusantara atau GUMUN dan Ibu Puji Fitrianti SPD selaku instruktur di pendidikan daring Guru Mengajar untuk Nusantara Grup 3 Sultan Hasanuddin. Serta terima kasih dan salam hormat juga kepada Bapak Ibu Guru semuanya, Bapak Guru hebat se-Nusantara yang telah join atau bergabung dalam Vicon ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini, Jumat 26 Juni 2020 ini, kita melaksanakan video conference atau Vicon Diklat Daring Guru Mengajar untuk Nusantara. Vicon yang terselenggara berkat kerjasama antara Guru Mengajar untuk Nusantara dengan Balai Bahasa Jawa Tengah ini untuk mempresentasikan aplikasi media pembelajaran yang berbasis Android dengan SAC atau Smart Apps Creator pada mata pelajaran teknik otomotif kendaraan ringan jenjang SMK kelas 10 dengan tema proses kerja mesin otomotif. Nah, Bapak Ibu, bagaimana aplikasi ini dalam pembelajaran menggunakan media ini nanti akan dipaparkan oleh secara langsung dalam Vicon ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai Vicon, perkenankanlah saya menyampaikan atau memperkenalkan yang pertama, moderator pada saat ini saya sendiri yang akan memandu jalannya Vicon, Bapak Muharram dari SMP Negeri 2 Kedung, Kabupaten Jepara. Sedangkan pemateri atau pemapar atau narasumber pada Vicon ini, yaitu akan disampaikan secara langsung oleh Bapak Muhammad Burhan SPD MPD, yang lahir di Sragen pada tanggal 27 Juli 1975. Pendidikannya dari SD menuju tindak ke MI, kemudian SMP dan meneruskan ke STM mesin di Sragen. Sarjana kependidikannya diperoleh dari IKIP Semarang pada tahun 1999 dan S2-nya, Magister Pedagogiknya diraih dari UMS Surakarta pada tahun 2010. Beliau bekerja sebagai guru mata pelajaran otomotif di SMK Bina Taruna Masaran Sragen, Jawa Tengah. Bapak Ibu, bila ingin berkomunikasi langsung dengan Bapak Burhan, dipersilakan melalui WA 081 329 051 979. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk efektif waktu, kita langsung saja mendengarkan pemaparan aplikasi pembelajaran dengan media berbasis Android dengan SAC yang akan segera disampaikan oleh Bapak Burhan. Oleh karena itu, pada Bapak Burhan SPD MPD, kesempatan dan waktu saya serahkan sepenuhnya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak Muharram sebagai moderator. Sebelumnya saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Guru hebat se-Nusantara, sebelum saya masuk materi, saya akan mengucapkan terima kasih dulu kepada instansi Balai Bahasa Jawa Tengah, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dan tidak lupa kepada Master FCC dan SAC, beliau Bapak Sri Wahono. Tidak lupa salam hormat saya kepada Ibu Puji Fitrianti SPD dari SMP Negeri 2 Mayang, Jember, Jawa Timur.
Tidak lupa pada Bapak Muhammad Ridho Harditsa dari SMP Plus Dharma Agung Bandung yang telah menyediakan room. Dan tidak lupa teman saya, saudara saya Bapak Muharram dari SMP Negeri 2 Kedung, Jepara, Jawa Tengah. Dan khususon untuk semua Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara yang pada pagi hari ini berkenan bergabung di Vikon saya ini. Di sini bersifat latihan bersama dan kekurangannya nanti kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik Bapak Ibu semuanya, saya dari Muhammad Burhan, SKK Taruna Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah akan sedikit menyampaikan SAC. Saya yakin SAC saya banyak yang kekurangan dan saya mohon maaf. Baik, langsung saja ini di opening, kita masuk home. Ya, materi media pembelajaran saya nanti ada materi sedikit, ada 5 atau 6 slide, ditambah bonus tip mengendarai dengan aman. Setelah itu kita masuk ke evaluasi, hanya ada 5 evaluasi dengan bobot nilai 20 per item, totalnya ada 10. Totalnya ada 100 poin kalau betul Pak. Terakhir sampai developer. Itu hanya sekedar pengenalan SAC saya. Baik Bapak Ibu, untuk melihat materi, Bapak Ibu diharapkan fokus dulu di gambar slide. Karena di dunia otomotif, gambar itu sangat membantu dalam pemahaman dunia otomotif, mesin engine otomotif. Baik, masuk ke materi. Ya. Engine otomotif, mesin otomotif, itu secara garis besar dibedakan menjadi 2, yaitu mesin bensin atau petrol engine dan diesel engine atau mesin diesel. Kedua mesin ini masuk dalam satu pembakaran dalam, tetapi prosesnya sama-sama prosesnya. Untuk mesin bensin, itu cirinya adalah berbahan bakar bensin, mesinnya ringan, nyaman, senyap, tidak banyak getaran. Syarat hidup mesin bensin itu hanya ada 3 syarat hidupnya. Yang pertama adalah bahan bakar, yang kedua kompresi, dan yang ketiga adalah pengapian. Untuk mesin diesel perbedaannya, mesin diesel itu berbahan bakar solar. Apapun bentuknya, ketika mesin itu berbahan bakar solar, maka dikatakan mesin itu mesin diesel. Dia mempunyai keistimewaan atau kelebihan, mesinnya besar, kuat, tetapi punya kelemahan getarannya tinggi. Bisa dibilang semua kendaraan berat dengan tenaga yang kekuatan tinggi itu mesinnya mesin bisa hidup itu mesin diesel hanya ada 2 syarat, yaitu untuk mesin diesel itu dinamakan ignition, terbakar dengan sendiri. Untuk mesin engine dan mesin diesel ini semuanya sama, mempunyai 4 proses kerja. Proses kerjanya seperti apa? Bapak Ibu bisa dilihat di slide selanjutnya. Ini proses kerjanya mesin, Bapak Ibu bisa lihat gambarnya dulu. Langkah yang pertama adalah langkah hisap. Hisap, hisap, 1, kompresi, usaha, buang. Hisap, kompresi, usaha, buang. Ini ketika mesin itu hidup, siklus 4 proses ini akan berjalan terus-menerus. Baik di mesin diesel maupun di mesin bensin. Perbedaan ini gambar mesin diesel karena ada busi atau spark plug ini yang memantikkan bunga api menjadi mesin itu bisa hidup. Tapi kalau mesin diesel prosesnya sama, tetapi pembakarnya ketika di akhir kompresi
itu nozzle atau pengabut bahan bakar mengabutkan sehingga akan terjadi pembakaran mesin dengan sendirinya. Dinamakan self ignition untuk mesin diesel. Baik, langsung untuk ke depan kita membahas tentang mesin bensin. Kita lanjut. Ini ada gambarnya. Di situ ada gambar anak panah perputaran dan ada bagiannya adalah spark plug, fuel atau air dan air. Fuel itu minyak, air itu udara. Intake valve. Jadi di situ ada katup masuk dan pencampuran antara bahan bakar dan udara dan ada busi. Pergerakannya jadi dinamakan langkah hisap itu adalah piston bergerak dari TMA atau PDC ke TMB. Ya, TMA itu adalah titik mati atas, artinya piston berada di puncak atau di atas atau paling depan. Menuju ke TMB titik mati bawah, piston bergerak sampai titik ke bawah, titik bawah. Atau PDC itu bahasa Inggris top dead center dan PDC itu adalah bottom dead center. Nah, posisi katup masuk, katup in atau intake valve terbuka dan katup exhaust valve mengakibatkan campuran udara dan bahan bakar terhisap masuk ke dalam ruang bakar. Yang campuran bahan bakar dan bensin itu sudah dicampur di karburator. Lanjut untuk langkah yang kedua adalah langkah kompresi. Bapak Ibu bisa lihat di situ kompresi kedua katup, gambar katup itu atau valve itu semuanya tutup. Gambar anak panah itu berputar searah jarum jam dan piston atau shaker itu bergerak dari bawah ke atas atau dari TMB ke TMA. Ya, langkah kompresi kita narasinya piston bergerak dari TMB titik mati bawah BDC atau ke TMA titik mati atas. Posisi katup in dan ek tertutup mengakibatkan campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar terkompresi atau termampatkan. Beberapa saat sebelum piston sampai pada TMA, terjadi percikan bunga api listrik dari busi yang mengakibatkan terbakarnya campuran tersebut, dinamakan timing ignition. Ya, kompresi ini bertujuan untuk meningkatkan tekanan dan meningkatkan suhu, sehingga ketika busi memercikkan bunga api, campuran ini mudah terbakar. Baik Bapak Ibu, guru hebat semuanya, kita lanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu langkah usaha. Ya, langkah usaha ini Bapak Ibu bisa lihat setelah gambarnya busi memercikkan bunga api, campuran bahan bakar terbakar, maka akan menghentak atau mendorong piston bergerak ke bawah dari TMA ke TMB sehingga perputaran langkah bolak-balik piston ini diubah menjadi gerakan putaran oleh poros singkol yang nanti akan diteruskan ke crankshaft dan dilanjutkan ke roda belakang sehingga kendaraan itu bisa berjalan. Ya, langkah usaha ini gas campuran udara dan bensin yang terbakar dalam ruang bakar akan meningkatkan tekanan dalam ruang bakar, mengakibatkan piston terdorong dari TMA ke TMB. Langkah ini adalah proses yang menghasilkan tenaga yang disebut dengan langkah usaha. Langkah usaha ini yang menjadikan syarat utama mesin itu bisa berjalan. Karena langkah bolak-balik dari piston diubah menjadi langkah putar atau gerak putar. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Langkah yang terakhir untuk proses kerja mesin otomotif itu adalah langkah buang. Bapak Ibu bisa lihat gambar, bisa perhatikan gambar antara yang langkah usaha dan buang. Kita back kembali lagi. Nah ini.
di dalam ruang bakar, ketika langkah usaha itu masih berupa titik-titik hijau. Itu artinya masih ada bagian-bagian yang belum terbakar dengan sempurna. Ketika langkah buang, maka langkah buang ini adalah hasil sisa pembakaran bahan bakar dan udara yang sudah dibakar di ruang bakar, di silinder liner atau ruang bakar di atas piston itu. Setelah terjadi pembakaran mendorong piston, maka sisa gas buang ini harus dibuang. Nah, sisa gas buang ini ada exhaust manifold, itu namanya katup X atau exhaust. Putarannya bergerak dari TMB ke TMA, katup I-nya tertutup, katup X-nya itu terbuka. Sehingga deskripsinya adalah piston bergerak dari TMB ke TMA, posisi katup in tertutup dan katup X terbuka, mendorong sisa gas buang, sisa pembakaran menuju katup X yang sedang terbuka untuk diteruskan ke knalpot atau muffler dan dibuang di udara luar. Setelah gas buang ini terbakar, maka langkah selanjutnya adalah langkah hisap. Dan katup X tertutup, katup in terbuka, langkah hisap dilanjutkan langkah hisap, kompresi, usaha buang, hisap, kompresi, usaha buang, seperti pada materi yang pertama tadi. Baik Bapak Ibu, itulah empat langkah mesin otomotif dalam bekerja. Kita lanjutkan bonus atau tip. Ya, Bapak Ibu, ini tip mengendarai sekedar bonus saja. Bapak Ibu bisa lihat di gambar samping kecelakaan lalu lintas yang merajalela. Banyak sekali kendaraan kecelakaan dilalui. Kecelakaan mungkin bisa dihindari, bisa minimalisasi. Ya, saya akan membacakan sedikit tip mengendarai kendaraan agar aman dan selamat. Baik aman sepedanya maupun selamat orangnya. Ya, yang pertama adalah setar kendaraan 5x5. Apa artinya? Artinya adalah lamanya mensetar itu tidak boleh lebih dari 5 detik dan sebanyak 5 kali. Itu untuk orang awam. Ketika seorang mekanik itu rumusnya diperkecil. Bahkan ada rumus 3x3. Artinya ketika mensetar itu hanya 3 detik, setarnya, ya, tombol start itu dipijit tidak boleh lebih dari 3 detik. Kalau lebih dari 5 detik, 6 detik, lebih dari 6 detik, maka akan terbakar atau rusak kendaraannya. Nah, kalau 5 kali, lebih dari 5 kali, maka ketika 5 kali, maka akinya itu akan cepat habis atau suaka. Sama dengan ketika Bapak Ibu memakai engkol, Kickstarter itu tidak boleh lebih dari 5. Ketika lebih dari 5 kali, otomatis kendaraan itu ada masalah yang perlu diperbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu harus bisa memakai APD dan APIL dengan lengkap. APD artinya apa? Alat pelindung diri untuk mengendarai sepeda motor dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu kalau resmi, itu yang pertama pakai helm, pakai sarung tangan, pakai apron, atau jalan, pakai safety shoes, dan alat APIL, alat pengatur lalu lintas, alat pengatur isyarat lalu lintas dengan lengkap. Sepedanya harus lengkap, misalnya klaksonnya lengkap, ratingnya sennya lengkap, bannya lengkap, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pedal rem dan kopling harus selalu free ketika jalan, terlebih sen. Ini Bapak Ibu banyak kasus bagi seorang pengendara pemula ketika berjalan, rem atau kopling itu selalu diinjak. Walaupun tidak terasa mengerem atau mengopling, tapi itu terasa diinjak terus. Sehingga akan mempercepat kerusakan pada kampas rem ataupun pada kampas kopling. Apalagi ketika sennya itu masih menyala terus. Biasanya mohon maaf ini untuk pemula atau ibu-ibu. Mohon maaf. Ya, jadi pemula tidak diperhatikan rating atau sen itu harus dalam keadaan free ketika berjalan. Baik, yang keempat adalah utamakan keselamatan dibanding dengan
kecepatan. Kecepatan bisa diundur, kalau keselamatan tidak bisa diundur. Yang terakhir adalah hati-hati ketika mengendali kendaraan, tip menyalip. Saya ada sedikit film, tip menyalip kendaraan karena 70-80% kecelakaan diawali dari menyalip kendaraan. Walaupun nanti filmnya tidak tergambar dengan sempurna, Bapak Ibu bisa saksikan di bawah ini hanya 2-3 menit. Ini baik Bapak Ibu, demikian sekedar film tip dari mengendarai sepeda dengan aman. Terakhir Bapak Ibu, kita masuk ke developer. Nah, ini biodata saya adalah Muhammad Burhan dari SMK Bina Taruna Masaran dengan nomor HP 081329051979. Materi adalah teknik kendaraan ringan mesin otomotif, bentuknya seperti ini. Ya, sebelum masuk development kita masuk evaluasi, mohon maaf. Ya. Evaluasi. Ya. Bapak Ibu, sebelum masuk evaluasi, sebelum menjawab pertanyaan, perhatikan gambar di samping. Gambar di samping ini adalah ada sistem mesin engine, ada bahan bakar, terus tangki, karburator, ada engine. Pertanyaan adalah proses terjadinya pencampuran bahan bakar dan bensin dan udara pada mesin bensin konvensional terjadi pada yang C, karburator. Betul. Lanjutkan yang kedua, ada gambarnya ini sepeda motor, ada kelistrikan, ada koil, ada CDI, ada kontak, ada busi, ada alternator. Gambar busi atau spark memercikan bunga api guna membakar ukuran bahan bakar. Terjadi pada saat langkah apa? Awal langkah hisap, akhir langkah hisap, awal langkah kompresi, akhir langkah kompresi, atau awal langkah bakar. Jawabannya adalah akhir langkah kompresi. Ya. Dan nomor 3, ini adalah tes kompresi.
kompresi tadi. Itu ada tes kompresi, ada valve intake, ada exhaust valve, ada gasket, cylinder head, ring piston, PVC valve. Salah satu penyebab kompresi pada mesin berkurang atau bahkan hilang habis adalah, jawabannya adalah busi mati, setel katup salah, pemasangan knalpot miring, noken as aus, piston aus, dan lain sebagainya. Jawabannya adalah saya akan mencoba menjawab yang salah. Misalnya setelan katup salah misalnya. Salah nangis kata. Yang keempat adalah mesin bensin pada tahun 2016 semua beralih ke mesin EV. Namanya ini skala kerja PGMF. Mesin EV yang berfungsi mengandalkan bahan bakar bensin adalah berfungsi mengabutkan bahan bakar. Spool magnet, rectifier, kiprok, CDI, nozzle, ecu. Jawabannya adalah yang betul adalah yang D, nozzle. Yang terakhir adalah kapasitas mesin engine. Ini ada gambar orang yang sedang reparasi mobil, sepeda motor. Mempunyai berbagai macam ukuran, misalnya 1 cc, 1,2 cc, 130 cc. cc itu singkatan dari apa? Jawabannya adalah sentimeter kubik. Ya. Selamat, nilai akhir Anda 80 dari 5 soal. Kita kembali ke evaluasi misalnya. Masih ada 80, kita ada tombol reset. Di reset dulu sebelum melanjutkan. Ya. Terakhir, ya ini hanya sekedar contoh. Terakhir adalah biodata penulis atau developer. Ini gambarnya dari saya tadi. Yang terakhir, next. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Tidak ada kata perpisahan di antara kita. Di manapun kamu berada, Bapak Ibu berada, kamu akan selalu berada di dalam. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Bisa dilanjut waktunya, saya kembalikan ke moderator Bapak. Terima kasih, monggo Pak Muharrem dilanjutkan. Ya, terima kasih Bapak Burhan yang telah memaparkan aplikasi pembelajaran dengan menggunakan SAC yang sangat menarik dan dengan bersemangat. Bapak Ibu yang berbahagia, pada Vicon ini ada 2 sesi. Tadi yang pertama pemaparan dan yang kedua sesi tanya jawab. Saat ini masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menanyakan sesuatu tentang pembelajaran menggunakan aplikasi ini bisa langsung menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan menghidupkan mikrofon atau melalui media chatting yang ada di aplikasi. Namun sebelum mengajukan pertanyaan, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pertanyaan ini seyogianya adalah berkisar atau tentang pembelajaran menggunakan aplikasi yang telah dipaparkan tadi. Bukan tentang pembuatan aplikasinya ya, Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Baik Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya bisa menyampaikan secara langsung dengan teknik satu pertanyaan langsung dijawab oleh presenter. Dan nanti dilanjutkan satu pertanyaan lagi dijawab oleh presenter. Untuk sesi pertama ini, saya persilakan dibuka dengan 3 pertanyaan. Bisa melalui chat ataupun langsung menggunakan mikrofon. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Dan barangkali sambil menunggu pertanyaan Bapak Ibu secara langsung, ini sudah ada pertanyaan yang masuk di media chatting dari Ibu Nikmatul Ma'rifah. Ini bisa saya bacakan pertanyaannya, nanti langsung dijawab oleh Bapak Burhan. Yang pertama dari pertanyaan Ibu Nikmatul Ma'rifah. Untuk mesin diesel tadi disampaikan 2 syarat. Bisa hidup, mohon dijelaskan
maksudnya terima kasih. Itu pertanyaan dari Ibu Nikmatul Ma'rifah. Silakan Bapak Burhan untuk menanggapi atau menjawabnya. Ya, matur nuwun, terima kasih Pak Moderator. Dan saya ucapkan terima kasih Ibu Nikmatul atas pertanyaannya dan atensinya. Baik. Saya masuk ke materi ini ya. Nah ini proses kerja mesin. Proses kerja mesin ini, ya ini Bapak Ibu bisa lihat, untuk langkahnya sama. Ya. Jadi langkahnya sama, proses kerjanya sama antara mesin diesel dan mesin bensin. Kalau mesin bensin ini gambar mesin bensin. Mesin bensin hisap, usaha kompresi, usaha buang. Syaratnya ini ada 3. Kalau mesin bensin harus ada bahan bakar, ada kompresi, dan ada pengapian. Ya, pengapian. Jadi ada businya. Untuk yang mesin bensin harus ada businya, ada pemantik dalam bahan bakar itu bisa terbakar dengan sempurna. Tetapi kalau mesin diesel, ya kembali ke ini, ya ini. Syaratnya ada 2. Untuk mesin bensin bisa hidup itu syaratnya 3. Di campuran bahan bakar itu wajib, diesel dan bensin harus ada. Kompresi itu juga harus ada antara mesin bensin dan diesel. Diesel itu yang tidak ada itu adalah pengapian. Jadi yang mesin bensin itu harus ada bahan bakar dan kompresi. Untuk diesel cukup bahan bakar dan kompresi saja. Bagaimana mesin diesel itu bisa terbakar? Ya. Untuk mesin diesel itu proses untuk mesin diesel ini, langkah hisap ini untuk mesin bensin itu yang dihisap, yang masuk ke dalam ruang bakar, itu campuran bahan bakar dan bensin. Sehingga ketika dikompresi, busi memercikan bisa menyala atau terbakar. Tetapi kalau mesin diesel itu hanya ada 2 syarat. Yang pertama adalah yang dihisap ini untuk mesin diesel itu hanya udara murni, udara saja. Jadi udara dihisap, terus dikompresi, terus ketika akhir langkah kompresi, pengabut atau nozzle itu mengabutkan bahan bakar. Sehingga bahan bakar itu akan terbakar dengan sendirinya. Mengapa bisa? Ya bisa karena kompresi mesin diesel itu sangat tinggi, 16, PSI. Kalau mesin bensin itu cukup 9 sampai 12. Ya, ketika udara itu dimampatkan sangat panas oleh konstruksi yang besar, dan terakhir adalah busi nozzle mengabutkan bahan bakar, bukan memercikkan tapi mengabutkan dengan pengabutan yang luar biasa, maka akan terjadi pembakaran dengan sendirinya. Sebetulnya secara umum syarat terjadi pembakaran itu adalah ada udara dan ada bahan bakar. Itu bisa terjadi dan pemantiknya. Dan untuk diesel itu pemantiknya adalah panas yang dihasilkan dari kompresi. Demikian Bu Nikmatul, semoga dapat menginspirasi. Nanti kalau kurang bisa ditanya dengan yang lain. Demikian Pak Muharram, bisa dilanjut monggo. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Burhan. Demikian Ibu Nikmatul sudah terjawab ya oleh Bapak Burhan. Jika masih belum puas, silakan nanti berhubungan langsung untuk di lain kesempatan. Berikutnya ada pertanyaan lagi melalui chatting dari Bapak Eko Haryadi. Pertanyaannya saya bacakan Bapak. Saya orang awam ingin bertanya, bagaimana cara menghemat bahan bakar? Itu pertanyaan Pak Burhan. Monggo silakan dijawab. Ya, terima kasih Bapak Eko Haryadi. Sebetulnya yang dinamakan menghemat bahan bakar secara konsep itu, mohon maaf, tidak ada. Ini persepsi saya, ya, menghemat bahan bakar. Ketika Bapak Ibu ingin tenaga kuat, larinya kencang, tenaganya kuat, maka Bapak Ibu harus rela dengan bahan bakar yang baik. Itu konsep awal dulu. Kalau Bapak Ibu pengen bahan bakarnya sedikit, Bapak Ibu tidak mungkin mempunyai tenaga yang kuat. Larinya kencang, tenaganya kuat, bahan bakar sedikit, itu tidak mungkin. Itu konsep awal. Nah, bagaimana cara menseimbangkan antara bahan bakar dan tenaga?
bahan bakarnya sedikit, misalnya 50%, tenaganya ya 50%, 1 poin. Itu apa namanya, berbanding lurus. Ketika bahan bakar banyak, tenaganya kuat. Ketika bahan sedikit, tenaganya sedikit. Nah, untuk mensejajarkan itu, kalau orang awam menghemat, itu sebenarnya mensejajarkan antara bahan bakar dengan itu. Kalau yang konvensional itu di penyetelan karburator harus jelas, ya. Karburator harus jelas, antara campuran bahan bakar dan udara itu harus seimbang. Itu akan menjadi hemat bahan bakar. Nah, ciri-ciri bahan bakar hemat itu Bapak Ibu bisa lihat ketika Bapak Ibu bisa melepas busi. Kalau businya itu warnanya itu merah, berarti bahan bakarnya terbakar sempurna, maka bisa dikatakan hemat. Tapi kalau busnya itu dilepas warnanya hitam berjelas, itu otomatis bahan bakarnya Bapak Ibu, penyetelan karburatornya itu jelek. Kalau businya itu berminyak, itu olinya masuk. Itu banyak kasus seperti itu. Nah, untuk yang terbaru ini namanya EVI, electric fuel injection, itu sudah diatur di pabriknya. Itu ada green, ada lampu indikator. Ketika lampu indikator itu berwarna hijau itu menyala, maka konsumsi mesin itu akan standar, sudah paling bagus. Yang namanya eco fuel, eco namanya, ada lampu indikator eco ekonomi trade. Begitu Pak Haryadi, sedikit yang perlu saya sampaikan. Kalau kurang nanti bisa ditambah dengan orang yang lain. Terima kasih. Monggo Pak Muharrem dilanjut. Ya, terima kasih Pak Burhan. Ya, demikian Pak Sulkan jawaban dari Pak siapa tadi ya? Pak Eko Haryadi. Jawaban dari Pak Burhan demikian sudah terjawab nggih. Ya. Berikutnya ada satu pertanyaan lagi Bapak dari Bapak Sulkan, M Sulkan. Beliau bertanya, mesin motor 4 tak sebelum dijalankan apakah perlu pemanasan dulu atau tidak? Jika memerlukan pemanasan, berapa menit waktu yang diperlukan? Itu pertanyaannya Pak Burhan. Monggo silakan dijawab. Ya. Terima kasih Pak Muharrem, dan saya ucapkan terima kasih Pak Sulkan, ya, pertanyaan yang luar biasa ini. Untuk mesin otomotif tidak hanya mesin 4 tak saja. Mesin bensin itu ada 4 tak, ada 2 tak, ada 2 stroke, ada 4 stroke, ya. Untuk mesin yang 4 tak, ya saya ulangi, mohon maaf. Untuk mesin otomotif baik yang bensin atau yang diesel, ketika dingin full setar dingin harus ada pemanasan terlebih dahulu. Harus. Ini wajib. Mesin bensin 2 tak 4 tak wajib ada pemanasan terlebih dahulu ketika setarnya dingin. Setar dingin misalnya ketika pagi hari Bapak Ibu baru menyetar sepeda, itu harus ada pemanasan. Nah, pemanasannya seberapa menit? Ini saya belum bisa memastikan berapa menit. Paling tidak ya sekitar 1 menit, 2 menit. Mengapa? Ya, karena gini Pak. Untuk mesin ketika diam atau dingin, semua oli, pelumas oli itu akan turun di ruang oli atau di karter. Sehingga komponen mesin yang berada di atas atau yang berada di jauh dari karter, maka itu belum terlumasi. Ya, belum terlumasi. Sehingga ketika Bapak Ibu mensetar itu harus di-start dulu, jangan langsung digas, jangan langsung dimasukkan persneleng, harus dipemanasi dulu supaya apa? Oli itu bisa masuk, bisa naik atau menjalar kemana-mana ke komponen mesin itu sehingga mesin siap dikerjakan. Seperti ketika kita dialokasikan atau dipersepsikan ketika olahraga. Ketika olahraga juga harus stressing dulu, harus pemanasan terlebih dahulu. Ketika kita bekerja juga harus ada stressing dulu, jalan atau jalan sehat atau ya pemanasan terlebih dahulu. Semua sama dengan mesin seperti itu. Jadi baik 2 tak, 4 tak, bensin, diesel, otomotif, ketika pemanasan harus dipanasi terlebih dahulu. Demikian sedikit, semoga bermanfaat, bisa ditambah dengan yang itu Pak Muharrem. Baik,
Pak Burhan, terima kasih. Dari 3 pertanyaan sudah dijawab oleh Bapak Burhan secara langsung. Bapak Ibu, ini sesi pertanyaan yang pertama. Sudah ada 3 pertanyaan. Masih ada waktu sekitar kurang lebih 10 menit ya Pak ya, untuk menyampaikan pertanyaan. Barangkali Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan pertanyaan, monggo silakan bisa secara langsung menggunakan mikrofon ataupun melalui media chat. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya? Sambil menunggu Bapak Burhan, saya ingin menyampaikan pertanyaan jika diperkenankan. Monggo silakan. Mungkin kalau belum tidak ada nanti bisa langsung ditutup, nggak apa-apa Pak Muharram, karena sudah bentar lagi kita masuk room yang lain. Monggo Pak Muharram, monggo satu lagi. Oh iya. Ya, terima kasih. Satu pertanyaan Pak ya. Biasanya ini kan masyarakat awam biasa seperti saya di daerah saya, ini kan menggunakan sepeda motor, baik motor maupun mobil ya. Kebanyakan dari kita adalah hanya tahu, memiliki, tidak tahu seluk-beluk tentang kendaraan tersebut. Nah, bagaimana atau apa saja standar orang yang memiliki sepeda motor atau mobil yang harus diketahui, pengertian dasar apa yang harus diketahui supaya jika ada gangguan di sesuatu tempat kita bisa mengatasi. Itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Muharram atas pertanyaan yang luar biasa ini. Pertanyaan yang sulit ini Pak sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, kita coba bersama-sama. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu mempunyai kendaraan sepeda atau mobil, itu yang paling sangat penting dan riskan. Sangat penting dan riskan. Itu adalah oli pelumas. Ini banyak yang tidak diketahui. Ya. Oli pelumas. Bapak Ibu punya kendaraan, baik sepeda atau mobil, itu oli itu harus dicek berkala. Wajib. Karena ketika oli itu berkurang atau habis atau kualitasnya jelek, itu Bapak Ibu kendaraan itu bisa mengakibatkan merembet ke komponen yang lain. Kalau bahan bakar bensin habis, gak masalah. Mesin tidak bisa hidup, gak masalah. Tetapi kalau oli itu habis, mesin bisa hidup, itu berakibat sangat fatal. Itu untuk yang kendaraan sepeda motor, yang oli yang pertama oli. Yang kedua adalah pendingin. Sekarang, mesin sekarang itu ada, baik sepeda atau mobil, itu ada air pendingin. Jadi sistem pendingin. Kalau tadi sistem pelumas, kalau kedua adalah sistem pendingin. Bapak Ibu, sistem pendingin ini berupa, kalau di sepeda ada namanya air pendingin, ada radiator. Mobil juga ada radiator. Itu harus dicek secara berkala ketika dingin, mesin dingin. Ya, jangan ketika panas, itu walaupun ada triknya, tapi Bapak Ibu jangan untuk yang orang-orang awam. Ketika mesin dingin, dicek airnya itu masih atau tidak. Itu sama akibatnya seperti dengan sistem pelumas. Jadi yang pertama adalah sistem pelumas, yang kedua adalah sistem pendingin. Yang ketiga adalah komponen mesin. Ketika Bapak Ibu, mohon maaf, ketika ada komponen yang kurang pada tempatnya, misalnya kendor, misalnya sudah aus, itu segera saja diganti atau diperbaiki. Karena ketika Bapak Ibu tidak segera memperbaiki atau mengganti, maka komponen itu akan merembet dengan yang lain, komponen yang lain. Mungkin itu dulu Pak Muharram. Yang sedikit ini semoga dapat bermanfaat. Kalau kurang nanti bisa ditambahin dengan referensi yang lain. Terima kasih monggo Pak Muharram. Ya, terima kasih Pak Burhan atas jawabannya yang luar biasa sekali. Jadi kita tahu bagaimana pengetahuan dasar yang harus diketahui jika kita memiliki sepeda motor atau kendaraan. Tidak hanya memiliki, tapi tahu apa yang harus dikerjakan manakala ada gangguan-gangguan. Ya, demikian Bapak Ibu,
jika sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri video konferensi ini. Namun jika masih ada, saya beri kesempatan satu pertanyaan, barangkali 5 menit. Ada Bapak Ibu? Ya, tampaknya tidak ada ya Bapak. Ya, Pak Muharrem, saya tutup dulu ya. Dari saya tutup dulu saja karena sudah sesi saya sudah habis, tidak ada pertanyaan. Saya tutup dulu, nanti dilanjutkan jenengan, ditutup oleh Pak Ibu. Baik, ya. Bapak Ibu Guru Hebat se-Nusantara, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, dan saya ucapkan terima kasih telah bergabung bersama kami, tim dari Gunung 3 Sultan Hasanuddin. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bu Puji atas bimbingannya, terima kasih Pak Waho atas inspirasinya, terima kasih Pak Muharrem atas kebersamaan kita di sesi ini, dan saya ucapkan terima kasih juga pada Pak Ridho yang telah menyediakan room bagi kami belajar. Saya yakin banyak kekurangan saya yang saya sampaikan dan kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dari saya pribadi, Muhammad Burhan, SMK Bina Taruna Mas Saken. Salam buat Bapak Ibu Guru se-Nusantara dari Jawa Tengah. Terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bapak Burhan yang telah memaparkan tentang cara kerja mesin kendaraan bermotor. Barangkali dari pemaparan tadi bisa saya simpulkan sebagai berikut. 1. Pembelajaran menggunakan media berbasis Android dengan SAC ini bisa diterapkan dalam pembelajaran teknik kendaraan ringan di SMK kelas 10. Ini yang pertama. Kesimpulan yang kedua, karena dengan aplikasi ini siswa dapat memahami sistem kerja mesin otomotif. Itu kesimpulan dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Burhan tadi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat dan bisa menerapkan pembelajaran menggunakan aplikasi yang telah kita ciptakan bersama-sama ini. Sebelum kita akhiri pemaparan ini, saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan. Dari saya akhiri untuk sesi pemaparan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Ridho selaku host pada pagi hari ini. Silakan Pak Ridho. Pak Muharrem atas tugasnya sebagai moderator. Terima kasih kepada Pak Burhan tugasnya sebagai presenter. Terima kasih kepada Bu Puji, Instruktur Dikdat juga Sultan Hasanuddin. Terima kasih juga untuk Pak Waho, founder dari Mengajar untuk Nusantara. Sekian untuk Vicon kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri saja.